Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soal Len 3 chapter 837 chapter 837 Kabut Racun Terjun. Tanggulin membuat marah Old Demon Lotte hampir sampai gila. Pada akhirnya, dia mulai menggunakan taktik yang lebih berdarah dingin. Namun, bahkan setelah tulangnya patah, ekspresi Tanggulin tidak berubah, dan tubuhnya akan sembuh dengan cepat juga. Adapun titik lemah Tanggulin di tubuhnya, itu dilindungi oleh tulang torso Raja Naga Gunung. Kecuali jika Old Demon Lotte bisa menghancurkan tubuh Tanggulin dengan satu serangan, dia tidak akan pernah bisa menggunakan teknik penyiksaannya pada organ dalam Tanggulin. Cacingan kecil, apakah kamu bertanda kura-kura? Old Demon Lotte melemparkan tongkat berduri miliknya ke tubuh Tanggulin. Dia berbalik dan pergi. Dia harus melampiaskan amarahnya. Jika tidak berhasil untuk yang satu ini, maka dia harus mencari yang lain. Tanggulin akhirnya diturunkan. Orang yang datang untuk menunjukkan kebaikan masih Old Demon Blight. Orang Lotte itu benar-benar terlalu kejam. Tanggulin, kamu baik-baik saja. Old Demon Blight memandang Tanggulin dengan prihatin. Tanggulin hanya memelototinya dengan dingin. Metode apa lagi yang kalian miliki? Gunakan saja semuanya. Ketika Anda kehabisan akal, apakah Anda akan berpikir sudah waktunya untuk melepaskan teman saya? Old Demon Blight menghela nafas. Itu tidak ada hubungannya denganku. Ini semua adalah perbuatan Old Demon Nightmare. Yang bisa saya lakukan untuk Anda adalah membatasi dia sebanyak mungkin sehingga dia tidak benar-benar melepaskan kabut racun. Tanggulin tidak bersuara. Kecurigaannya terhadap tindakan iblis tua ini tumbuh dari hari ke hari. Tidak peduli apa, setidaknya dia masih hidup dan sehat. Setelah dihancurkan oleh Old Demon Lotte, dia telah sepenuhnya menyerap energi kehidupan yang terkandung dalam makanan menjijikkan yang dia makan bersama Old Demon Devor. Energi kehidupan begitu kuat sehingga semakin sulit baginya untuk mencegah kekuatan esensi darahnya yang sangat kuat dari pengisian di segel tingkat ke-9. Tanggulin juga bisa merasakan bahwa jika dia mau, menerobos segel tingkat ke-9 akan datang secara alami seperti air melalui saluran. Itu bahkan tidak akan terlalu menyakitkan. Sekarang dia harus membagi perhatiannya dan menggunakan sebagian besar energinya untuk mengontrol energi garis darah di dalam dirinya sehingga tidak akan menembus segel dengan sendirinya. Jika iblis tua hanya menyiksa mereka, mereka seharusnya menjadi semakin lemah. Mengapa mereka tumbuh lebih kuat? Juga, meskipun seluruh proses penyiksaan sangat menyakitkan, Tanggulin masih mendapat banyak manfaat darinya. Dia bisa merasakan dirinya meningkat dalam aspek tertentu. Itu tidak hanya dalam hal kemampuan tetapi bahkan lebih pada sikapnya. Ketika dia melihat tatapan dingin Tanggulin, ekspresi Old Demon Blight tiba-tiba menjadi gelap. Anak kecil, apakah kamu tidak tahu rasa syukur? Atau mungkin Anda berpikir bahwa saya berada di pihak yang sama dengan mereka? Tanggulin menjawab dengan datar, kamu tidak. Old Demon Blight berkata dengan marah, tentu saja tidak. Baiklah, karena Anda berpikir seperti itu, baiklah. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku akan membiarkan Nightmare berurusan denganmu sesuka dia. Setelah dia selesai, dia berbalik dan pergi. Dengan goyangan tubuhnya, dia menghilang. Tanggulin mendengus. Bagaimana bisa dia tidak melihat pertunjukan yang dilakukan oleh Old Demon Blight? Ini jelas dia bertingkah tangguh tetapi benar-benar pemalu. Apapun masalahnya, dia percaya bahwa iblis tua ini tidak akan membiarkan dia lolos dengan mudah. Pertanyaannya adalah, apa yang harus dia lakukan sekarang? Tepat ketika Tanggulin tersesat dalam kebingungannya sendiri, suara Old Demon Nightmare tiba-tiba mencapai telinganya. Baik sekali, sekarang tidak ada yang banyak melindungi Anda. Baiklah, mari kita bersenang-senang sesuka hati kita. Segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba berbelok dan berbalik. Ketika pusingnya memudar, Tanggulin terkejut saat mengetahui bahwa dia sudah berada di dalam gua. Pencahayaannya agak redup, dia hampir tidak bisa melihat hal-hal di dalamnya. Dia mendengar serangkaian erangan. Tanggulin segera melihat teman-temannya yang telah lama berpisah dengannya. Xie, Yue Zhenyu, Su Lizi, Yuanen Yehui, Su Xiaoyan, dan Ye Xinglan semuanya bangun dari pingsan, masing-masing dengan ekspresi yang berbeda. Meskipun demikian, tanpa kecuali, mereka jelas telah mengalami sejumlah rangsangan spiritual. Bagaimana kabar semuanya? Apakah kalian baik-baik saja? Ketika Tanggulin melihat teman-temannya, dia dibanjiri emosi, dan dia buru-buru mengajukan pertanyaan kepada mereka. Namun, ketika dia membuka mulutnya,
dia menyadari bahwa suaranya sangat parau. Yang lain nyaris tidak berhasil memulihkan kesadaran mereka, dan tatapan mereka sedikit tumpul. Pada titik ini, suara gemuruh tiba-tiba datang dari dalam gua. Mereka tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum jeruji besi jatuh dari atas dan memisahkan ketujuh dari mereka. Tang Wulin diisolasi dengan Su Xiaoyan. Di belakang jeruji besi di sampingnya adalah Su Lizi dan Yuanen Yehui. Ye Xinglan, Yue Zhenyu, dan Xie Xie ada di sisi lain. Slack Seven Monsters telah dibagi menjadi 3 kelompok. Ini. Tang Wulin dipenuhi dengan perasaan tidak menyenangkan. Tiba-tiba, kepulan kabut tebal tiba-tiba meletus dari atas kepala mereka. Itu adalah kabut merah muda yang mereka lihat sebelumnya. Tidak baik, tahan nafasmu. Tang Wulin hampir berteriak sekuat tenaga. Semua orang telah menyaksikan kabut merah muda ini sebelumnya, dan mereka semua berusaha menahan napas dengan segera. Namun, mereka segera menyadari bahwa kekuatan jiwa mereka benar-benar tersegel, dan tubuh mereka sakit dan tidak bernyawa. Dalam kondisi seperti itu, mustahil bagi mereka untuk menahan napas terlalu lama. Kabut merah muda memenuhi gua tersebut, dan kemudian sesuatu yang lebih menakutkan terjadi. Kabut seperti untaian sutra yang mulai merambat ke kulit mereka. Mereka bisa mencegah diri mereka sendiri menghirup kabut dengan menahan napas, tetapi mustahil mencegahnya merembes melalui daging mereka. Ketika mereka melihat kabut menembus kulit mereka dan tubuh mereka sendiri memanas, ketujuh dari mereka mulai panik. Jelas, Old Demon Nightmare telah merencanakan perpisahan mereka sebelumnya. Tak satu pun dari pasangan itu ditempatkan bersama. Tang Wulin berteriak dengan marah, "Teman-teman, singkirkan dirimu, cepat." Tekadnya selalu sangat kuat. Meskipun dia merasakan panas di dalam tubuhnya membuat beberapa bagian tubuhnya menggeliat, dia tetap membuat pilihan yang benar pada kesempatan pertama yang dia dapatkan. Dia membenturkan kepalanya sendiri ke dinding gua tanpa ragu-ragu. Puh! Kepalanya menabrak dinding batu gua, tetapi dia terkejut karena dinding itu lembut dan sangat elastis. Tubuh Tang Wulin bangkit kembali dan dia jatuh ke tanah di pantatnya. Secara alami, Yue Zhenyu, Su Lizi, dan Xie Xie mendengar apa yang dikatakan Tang Wulin. Mereka juga melaksanakan sarannya pada saat pertama. Namun, mereka memiliki hasil yang persis sama dengan Tang Wulin. Tubuh mereka pulih kembali, dan mereka mendarat di lantai. Meskipun mereka sedikit pusing, mereka masih jauh dari tidak sadarkan diri. Apa sekarang? Ketujuh dari mereka ketakutan, dan wajah mereka pucat pasi. Situasi yang paling mereka takuti sekarang ada pada mereka. Kabut merah muda semakin tebal dan tebal. Karena teriakannya, Tang Wulin mau tidak mau menghirup beberapa nafas kabut. Potensi kabut sangat besar. Kali ini, garis keturunan Raja Naga Emas Tang Wulin tidak bisa melindunginya. Itu adalah sifat klan naga untuk berganti-ganti pasangan. Sebagai Raja Naga, jelas tidak ada perlawanan terhadap aspek ini dalam garis keturunan Raja Naga Emas. Klan naga selalu menganggap diri mereka tinggi. Ketika Raja mengunjungi suatu tempat, itu dilihat sebagai keturunan mereka sendiri dan rahmat pada saat yang sama. Kalau tidak, tidak akan ada naga elemental sebanyak itu di dunia. Namun, mengingat situasinya, aspek ini akan mematikan bagi Tang Wulin. Tang Wulin merasa suhunya sepanas bara api, dan seluruh tubuhnya memerah seolah-olah dia terbakar. Dia meraih jeruji besi dengan tangannya dan membanting kepalanya ke sana. Namun, dorongan yang tumbuh di dalam tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Dia tidak dapat memanggil jiwa bela diri atau kekuatan garis keturunannya untuk meminta bantuan. Dia tidak bisa bunuh diri bahkan jika dia mau. Tubuhnya yang kuat cukup untuk melindunginya dari bahaya apapun. Yang lainnya tidak jauh lebih baik daripada Tang Wulin. Su Xiaoyan sudah mengerang pelan. Dia rela dirinya sendiri untuk menekan naluri alaminya. Su Lizi juga hampir menyerah pada dorongannya. Dia meringkuk tubuh gemuknya di sudut. Di sisi lain, kemauan Yuanen Yehui jauh lebih kuat. Meski napasnya terengah-engah, dia masih bisa menahan diri untuk saat ini. Xie Xie, Yue Zhenyu, dan Ye Xinglan berada dalam situasi yang bahkan lebih aneh. Ye Xinglan bersembunyi di sudut yang jauh. Dia duduk bersila di tanah dengan butiran keringat terbentuk di dahinya saat dia menekan efek kabut racun. Karena takut melanggar kesuciannya, Xie Xie dan Yue Zhenyu mundur ke sudut terjauh, meringkuk lebih dekat satu sama lain. Bahkan saat hati mereka dipenuhi rasa takut, keinginan gelap mereka semakin tak terkendali. "Zhenyu, bunuh aku," kata Xie Xie kepada Yue Zhenyu dengan senyum pahit di wajahnya. Yue Zhenyu tiba-tiba berteriak dengan marah, "Kenapa kamu menyentuh pahaku?
Jika saya bisa membunuh Anda, apakah menurut Anda saya akan menunjukkan belas kasihan? Bunuh aku jika kamu bisa. Aku tidak menyentuh pahamu. Kaulah yang memegang pinggangku, oke. Biarkan aku mati. Biarkan aku mati. Semakin banyak suara yang mereka buat, semakin banyak kabut merah muda yang mereka hirup, dan semakin tubuh mereka tidak bisa menahan efeknya. Old Demon Nightmare, apa yang kamu ingin kami lakukan? Saya akan menyetujui apapun. Hentikan saja kabut racun ini. Tang Wulin berteriak dengan suara tegas. Apa yang mereka lihat adalah satu hal, tetapi yang sebenarnya mereka hadapi adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Soul Land 3 Chapter 838. Chapter 838, Gu Yue. Ketika Tang Wulin memandang Su Xiaoyan yang tidak bisa lagi menahan diri dan beringsut ke arahnya, dia bingung. Tidak peduli seberapa tegas dia tidak punya pilihan selain berkompromi dalam situasi seperti itu. Apa yang kamu takutkan? Nikmati hidup, betapa indahnya bisa melakukan itu. Lihat, seorang wanita muda yang cantik datang ke arah Anda, mengapa Anda ingin menekan keinginan Anda? Lepaskan, bebaskan keinginanmu. Suara itu bukanlah Old Demon Nightmare. Sebaliknya, itu adalah suara wanita yang sangat menggoda. Meski halus, pada saat ini, itu seperti sekering yang menyala. Penglihatan Tang Wulin kabur. Su Xiaoyan yang beringsut ke arahnya sepertinya telah berubah. Penampilannya berubah menjadi Na-Er, dan kemudian Gu Yue. Tang Wulin berkata pada dirinya sendiri dengan sekuat tenaga bahwa orang yang semakin dekat dengannya bukanlah Gu Yue atau Na-Er. Namun, potensi kabut merah muda itu terlalu kuat. Itu sangat kuat sehingga tidak hanya menyerang tubuhnya dan membangkitkan instingnya, itu bahkan mulai menyerang dunia spiritualnya. Serangkaian ilusi muncul tanpa henti di benaknya. Saat-saat indah yang dia habiskan dengan Gu Yue terus terulang dalam pikirannya. Tang Wulin mengepalkan tangannya erat-erat. Dia mencoba berulang kali untuk berjuang keluar dari ilusi ini. Namun, dia diliputi oleh ilusi ini. Akhirnya, tangan yang basah dan panas meraih bahunya. Tang Wulin langsung merasakan tubuhnya akan meletus seperti gunung berapi. Dia berbalik secara naluriah. Matanya memerah. Saat ini, kabut merah muda menghilang dari gua seolah-olah itu adalah air yang dihisap oleh ikan paus dewasa. Tak lama kemudian, air sedingin es menyembur seperti air terjun. Itu membasahi ketujuh dari mereka sepenuhnya di tengah-tengah jeritan mereka. Semua keinginan mereka padam sepenuhnya. Pikiran mereka yang kacau juga langsung disegarkan. Tang Wulin sangat menggigil. Dia melihat bahwa Su Xiaoyan sudah sangat dekat dengannya dengan tangan di bahunya. Tangannya sudah terangkat. Jika bukan karena air sedingin es itu, tangannya mungkin sudah mencapai tubuhnya. Situasi di dua kompartemen lainnya hampir serupa. Satu kaki Yuanen Yehui berada di punggung Su Lizhi. Su Lizhi tergeletak di lantai saat dia terengah-engah. Tekad Ye Xinglan sedikit lebih kuat, tapi dia tidak lagi duduk bersila. Sebaliknya, dia telah menopang tubuhnya dan dalam posisi siap menerkam. Situasi paling canggung melibatkan Xie Xie dan Yue Zhengyu. Keduanya terkunci dalam pelukan. Setelah mereka basah kuyup dengan air dingin, keduanya sadar kembali dan saling menatap. Keduanya memindahkan kepala mereka pada saat yang sama dan pura-pura muntah. Mereka dengan cepat berpisah begitu saja. Apakah kamu melakukan sesuatu padaku? Mereka berteriak dengan marah hampir pada saat bersamaan. Untung saja pakaian di tubuh mereka masih rapi. Mereka jelas tidak melampaui pelukan mereka. Setelah kejadian ini, rasa takut yang kuat memenuhi semua pikiran mereka. Mereka tidak dapat membayangkan konsekuensinya jika kabut merah muda masih ada. Situasi seperti apa yang akan mereka hadapi? Itu akan meninggalkan bekas yang tak terhapuskan pada mereka. Bahkan mungkin membuat mereka meninggalkan hidup mereka. Begitulah parahnya insiden tersebut. Tidak ada yang seperti penyiksaan mental. Aku yakin kamu lebih patuh sekarang, kan? Terdengar suara Old Demon Nightmare yang terdengar agak aneh. Tak lama kemudian, rentetan suara tawa aneh meresapi rasa sakit yang mereka rasakan. Dinding gua bergetar saat suara nyaring bergema di dalamnya. Tang Wulin dan yang lainnya jatuh pingsan sekali lagi di bawah gelombang suara yang intens. Sejak mereka datang ke sini, mereka telah bertemu dengan iblis tua Blight, Nightmare, Devor, dan Lotte. Metode yang digunakan iblis tua menyiksa mereka tidak terbatas. Masing-masing sangat menakutkan sehingga mereka tidak bisa menahannya. Setan tua ini telah sepenuhnya mengeksploitasi kelemahan kemanusiaan mereka. Selama setengah tahun, tubuh dan roh mereka telah dianiaya tanpa ampun oleh penyiksaan setan. Ketika Tang Wulin bangun dari pingsannya,
dia menyadari bahwa dia masih berada di dalam gua. Ada sosok lain di dalam gua. Orang itu bersandar di dinding batu dan mengenakan jubah ungu. Dia tidak bisa melihat penampilan orang itu. Dia menarik napas dalam. Tanggulin memperhatikan bahwa dia dapat mengendalikan kekuatan jiwa dan kekuatan esensi darahnya sekali lagi. Dia secara naluriah membalik dan duduk. Selain pusing yang tersisa di kepalanya, semuanya normal. Tanggulin menenangkan semangatnya. Kemudian, dia dengan hati-hati mendekati orang itu untuk melihat orang itu. Apa yang dia lihat membuat matanya melotot dan mengejutkannya. Di bawah tudung ungu ada wajah cantik yang begitu halus sehingga tampak rapuh saat disentuh. Kulitnya cerah dan indah. Penampilannya tidak sempurna, tetapi memiliki posisi penting yang tak tertandingi di hati Tanggulin. Ketika dia melihatnya, pikiran pertama yang terlintas di benak Tanggulin adalah bahwa ini tidak mungkin. Namun, tak lama kemudian, dia merasakan tubuh dan jiwanya sangat terguncang. Dia secara naluriah mencubit dirinya di paha. Dia mencubit agak kuat, dan itu menyakitkan. Jadi, dia tidak sedang bermimpi. Segala sesuatu di hadapannya nyata. Dia secara naluriah mengulurkan tangan untuk mencubit pipinya. Gadis muda itu mendengus pelan. Bulu matanya yang panjang bergerak dan dia membuka matanya perlahan. Mata mereka terkunci. Tanggulin langsung bersemangat. Namun, tatapannya seperti hilang sejenak seolah-olah dia sedang kesurupan. Aku, di mana aku? Gadis muda itu bertanya linglung. Tanggulin tersenyum pahit dan berkata, ini adalah Pulau Iblis. Apakah kamu benar-benar kamu? Gadis muda itu tiba-tiba duduk tegak. Dia sepertinya sudah sadar kembali. Dia berkata dengan histeris, kenapa kamu di sini? Kamu, ya, gadis muda ini tidak lain adalah Gu Yue yang telah lama hilang. Tanggulin menatapnya dengan linglung. Dia melihat ekspresi kagetnya. Gu Yue, kamu telah memberiku banyak masalah untuk menemukanmu. Nafas Gu Yue menjadi tergesa-gesa. Dia berdiri dengan cepat dan melihat sekelilingnya. Dia bergumam, kenapa kamu di sini? Saya jelas berada di pagoda roh beberapa saat yang lalu. Tanggulin menggelengkan kepalanya. Jika saya mengatakan saya tidak tahu, apakah Anda akan mempercayai saya? Gu Yue menekan tangannya ke dadanya yang cantik. Dia tiba-tiba berbalik dengan punggung menghadap Tanggulin seolah dia tidak mau menghadapinya. Napasnya tergesa-gesa. Kenapa kamu pergi? Apa yang tidak bisa kita hadapi dan atasi bersama? Tentu, saya tahu bahwa saya yang sekarang tidak cukup kuat dan mungkin tidak dapat melindungi Anda sepenuhnya, tetapi saya akan bekerja keras. Saya akan bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Masa depan aku pasti bisa melindungimu. Gu Yue, bisakah kamu tidak meninggalkanku lagi? Tanggulin mendekatinya. Tangannya yang sedikit gemetar menggenggam lengannya dan dia perlahan membalikkan tubuhnya. Kamu tidak mengerti, kamu tidak mengerti. Tidak sesederhana itu, suara Gu Yue sedikit gemetar, bagaimana aku bisa tega meninggalkanmu? Tapi, aku tidak bisa tetap di sisimu. Ini untuk keamananmu, dan untuk masa depanmu. Tanggulin membalikkan tubuhnya dengan paksa sehingga dia menghadapinya. Bahkan jika kamu khawatir aku tidak akan bisa menerimanya, bisakah kamu setidaknya memberitahuku apa itu? Mungkinkah Anda mengira saya mungkin mencintai orang lain selain Anda di dunia ini? Gu Yue berkata dengan datar, ada begitu banyak gadis luar biasa yang menyukaimu. Anda bisa memilih salah satunya. Apakah kamu serius? Tanggulin merendahkan suaranya. Gu Yue membuang muka. Dia tidak bersuara. Tanggulin menarik napas dalam-dalam. Katakan saja. Aku tidak peduli apa itu, tapi setidaknya kau harus memberitahuku kebenaran masalah ini. Bersama-sama, kita masih bisa memikirkan cara untuk mengatasinya di masa depan. Mungkin aku belum memiliki kekuatan untuk melindungimu, dan aku setuju kita bisa berpisah sementara untuk saat ini. Tapi, setidaknya Anda harus memberitahu saya alasannya. Setidaknya beri aku harapan untuk bertahan. Anda mencintaiku, dan perasaan yang kita miliki satu sama lain itu nyata. Itu cukup. Saya percaya bahwa saya akan dapat melindungi Anda di masa depan dan berada di sisi Anda. Apa yang mengganggumu? Katakan saja. Solen 3 chapter 839. Chapter 839, terpikat dengan dunia sekuler dan keinginan Anda akan tak berujung. Gu Yue menunduk. Dia tidak bersuara. Tiba-tiba, dia menerkam kepelukan Tanggulin. Dia mengangkat kepalanya dan memberinya ciuman sensual yang panjang. Tanggulin dikejutkan oleh gairah mendadak yang membara. Namun, saat dia merasakan aura familiar dan bibir hangatnya, dia meleleh di tangannya hampir seketika. Gerakannya canggung.
Itu seperti pertama kali mereka berciuman. Namun, di tengah kecanggungan itu, Tang Wulin merindukannya. Napas mereka menjadi tergesa-gesa dan lebih berat. Bahkan suhu di dalam gua sepertinya meningkat. Hati Tang Wulin terbakar. Mereka saling merobek pakaian karena hiruk-pikuk. Seolah-olah keinginan yang terpendam di lubuk hati mereka meledak saat ini. Tiba-tiba, Tang Wulin merasakan sedikit sakit di dadanya. Rasa sakit yang memilukan yang tak terlukiskan meresap ke seluruh tubuhnya. Itu juga meningkatkan intensitas keinginannya membuatnya lebih lapar untuk Gu Yue. Rasa sakit di dadanya berubah menjadi panas yang menyengat seolah-olah itu memberitahunya sesuatu. Dia terpesona oleh tubuh cantik di depannya, tetapi tatapan Tang Wulin mulai jernih. Dia memeluk tangan kanannya. Cahaya keemasan bersinar tiba-tiba dan berubah menjadi cakar yang tajam. Dia menggaruk tengkoraknya tanpa ampun. Tang Wulin berteriak dengan marah, "Kamu bukan dia." Di tengah cahaya keemasan yang menyilaukan, sosok Gu Yue berubah menjadi ilusi. Itu muncul seperti gelembung sabun di bak mandi dan menghilang tanpa bekas. Cahaya keemasan menyinari cakar naga emasnya. Tang Wulin terengah-engah. Baru sekarang sisik perak di dadanya meredup secara bertahap. Itu adalah pengingat dari sisik bahwa Tang Wulin mendapatkan kembali akal sehatnya dan melihat identitas orang di depannya. Sebuah suara terkejut dan merdu datang, "Ilusi saya digali dari lubuk hati Anda, tetapi Anda dapat membebaskan diri darinya." Nah, itu kejutan. Sepertinya bukan kekuatanmu sendiri. Terpikat dengan dunia sekuler dan keinginan Anda tidak akan ada habisnya. Halo, aku nafsu setan tua. Dari sudut gua yang gelap dan suram, seorang wanita montok melangkah keluar. Dia menyebut dirinya iblis tua, tapi dia sama sekali tidak tua. Dia tampak berusia 20-an. Pakaiannya terbuka, payut astri-seranya yang indah setengah terbuka. Kakinya yang indah panjang dan ramping. Sikap seksi mengirim semua orang ke dalam mimpi terliar mereka. Tang Wulin tidak bisa menempatkan penampilannya, tapi dia merasa dia sangat mirip dengan Gu Yue. Sebenarnya, siapapun yang melihatnya mengira mereka melihat orang yang mereka cintai. Cahaya dingin keluar dari mata Tang Wulin. "Kamu, kenapa kamu menyiksaku seperti ini?" "Kamu." Old Demon nafsu tersenyum. Dia menjawab pertanyaan Tang Wulin dengan tenang, "Oh, tidak ada alasan. Aku hanya ingin melihat seberapa dalam kalian mencintai satu sama lain. Saya hanya memiliki nafsu, saya tidak pernah memiliki cinta. Itu sebabnya saya semua mengeksplorasi keinginan yang dibawa oleh cinta. Itulah sumber kebahagiaan saya." Tatapan Tang Wulin menjadi dingin. Dia ingin mengatakan sesuatu tapi dia mendengarkan Old Demon les dulu. "Sebenarnya, sejak dulu aku menebak bahwa yang paling merepotkan untuk dihadapi di antara kalian bertujuh pasti kamu karena kamu tidak mudah untuk dibodohi dan orang yang kamu cintai tidak ada di sini bersamamu. Sayangnya, Anda juga jatuh cinta pada itu semua. Tapi aku bisa melihat bahwa cintamu sangat dalam. Itulah mengapa Anda dibodohi. Apakah Anda ingin melihat bagaimana nasib orang lain?" Tang Wulin sedikit tertegun. Old Demon Les tidak menunggu jawaban Tang Wulin saat dia melambaikan tangan kanannya di udara. Bayangan melintas dan 6 layar menyala muncul di depan mereka. Secara alami, 6 layar yang menyala ini menampilkan 6 anggota Shrek Seven Monsters lainnya. Layar yang menyala menunjukkan interior yang serupa. Mereka semua tampak mirip dengan yang dimiliki Tang Wulin saat ini. Di gua pertama, itu adalah Xie Xie, yang mengejutkan Tang Wulin. Ada juga Yuanen Yehui yang tembus pandang. Tanpa ragu, itu hanyalah ilusi. Xie Xie sudah memeluk Yuanen Yehui. Namun, yang mengejutkan Tang Wulin, dia tidak membuat kemajuan apapun. Xie Xie terengah-engah lembut seolah-olah dia menekan sesuatu di dalam dirinya. Tangan Yuanen Yehui berkeliaran di punggungnya. Sosok mungilnya tampak hampir terjepit di antara tubuhnya. Nafas Xie Xie jelas tergesa-gesa, tapi gerakannya agak kaku. "Kamu, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu hanya akan intim denganku setelah kita menikah?" Xie Xie berkata sambil terengah-engah. Yuanen Yehui palsu berkata dengan suaranya yang menawan dan manis, "Di Pulau Iblis, kita selalu berada dalam bahaya kematian. Saya takut itu akan menjadi kenyataan. Aku ingin kamu menjadi cinta pertamaku setidaknya, saya tidak akan menyesal." "Xie Xie, cintai aku." Tubuh Xie Xie bergetar. Secara naluriah, tangannya meraih pantat Yuanen Yehui. Namun, tepat sebelum tangan Xie Xie menyentuh pantat Yuanen Yehui, tangannya tiba-tiba membeku di udara. Tidak lama kemudian, dia berteriak dengan marah, "Kamu bisa mati." Dia membalik pergelangan tangannya dan belati naga cahaya muncul di genggamannya. Dari bagian kecil punggungnya, dia menikam tubuh Yuanen Yehui palsu.
Ketika dia melihat pemandangan ini, Tang Wulin tidak bisa menahan untuk tidak menatap dengan mulut ternganga. Sejak kapan tekad Xie menjadi sekuat ini? Sejauh yang dia bisa ingat, Xie selalu menjadi orang yang tidak bisa menahan diri. Juga, mustahil baginya untuk memiliki benda seperti sisik naga perak di tubuhnya untuk mengingatkan dirinya sendiri. Dia telah menahan serangan ilusi dengan mengandalkan kemauannya sendiri. Dia bukan satu-satunya. Old Demon Nafsu di sampingnya juga terkejut. Dia juga menatap pemandangan itu dengan mulut ternganga. Apa yang terjadi? Yuanen Yehui palsu berubah menjadi gelembung-gelembung dan menghilang. Kemudian, Tang Wulin melihat Xie bergumam pada dirinya sendiri dengan air mata membasahi wajahnya. Betapa saya berharap ini nyata. Dengan amarah Yuanen, tidak mungkin dia akan menyerahkan dirinya kepadaku hanya karena kita berada dalam situasi yang mengerikan. Dia orang dengan prinsip yang kuat. Saya jarang memegang tangannya dalam hal ini. Saya suka melakukannya, tapi bagaimana mungkin? Betapa saya berharap itu benar. Tang Wulin tidak bisa berkata-kata. Itu bukan kekuatan tekad Xie, melainkan kepribadian Yuanen Yehui. Mungkin, itu juga pemahaman Xie tentang Yuanen Yehui dan sedikit ketakutan tersembunyi di lubuk hatinya. Bagaimanapun, Xie secara tidak sengaja kebetulan bertemu Yuanen yang sedang mandi 2 kali. Tak perlu dikatakan lagi, dia dipukuli setelah itu. Itu pasti meninggalkan bekas luka yang dalam di dalam dirinya. Hampir secara naluriah, Tang Wulin mengalihkan perhatiannya ke layar yang menampilkan Yuanen Yehui. Wah, Yuanen Yehui mencibir saat dia mengirim Xie palsu terbang. Apa yang dikatakan Xie palsu itu mirip dengan apa yang dikatakan Yuanen Yehui palsu. Namun, Yuanen Yehui menjadi dirinya yang mendominasi. Wajah cantiknya memerah karena malu, tapi dia masih mengirim Xie palsu terbang dengan tamparan. Bagaimana kamu bisa memukulku sekeras itu? Sakit sekali, tahu. Xie menyeret dirinya dari tanah, ekspresinya dipenuhi dengan kesedihan. Yuanen Yehui mendengus, sakit. Aku bisa membuatmu lebih sakit hati. Anda bukan dia. Dia tidak memiliki keberanian untuk menanyakan ini padaku. Kamu palsu. Ketika dia melihat adegan ini, Tang Wulin tetap diam. Apakah Xie adalah suami yang sangat dikuasai Yuanen Yehui untuk memiliki kepercayaan diri seperti itu? Itu tidak jelas pada waktu normal, tapi sekarang sepertinya Xie didominasi oleh Yuanen Yehui. Dia sedang menonton setan tua nafsu menyiksa rekan-rekannya, tetapi untuk beberapa alasan, setelah menyaksikan adegan Yuanen Yehui dan Xie, Tang Wulin memiliki keinginan untuk tertawa. Layar berikutnya menampilkan gua tempat Su Lizzie berada. Tidak, Sister Xinglan, tidak. Anda ilahi di hati saya. Saya belum siap. Sister Xinglan, jangan lakukan ini, saya tidak terbiasa dengan ini. Dalam hatiku, kamu sama sekali tidak seperti ini. Jangan sentuh aku. Saya, Su Lizzie gemetar seperti babi putih kecil. Dia meringkuk di sudut sementara Ye Xinglan palsu berjongkok di sampingnya. Dia tampak tidak yakin bagaimana dia harus mendekatinya. Ketika Tang Wulin melihat ini, ujung bibirnya tidak bisa menahan kedutan. Itu karena Su Lizzie agak tidak sedap dipandang saat ini. Belum lagi tubuhnya yang gemuk dan keriting dalam keadaan telanjang, dia menutupi bagian pribadinya dengan tangan. Kepalanya menunduk karena dia tidak berani melihat Ye Xinglan palsu dengan tatapan bejatnya. Lizzie, apa yang kamu lakukan? Anda menyadari situasi yang kita hadapi. Saya sangat khawatir kecelakaan akan terjadi. Karena kita bersama sekarang, saya ingin memberikan barang saya yang paling berharga. Saya tahu bahwa Anda menyukai saya selama ini. Apa yang kamu takutkan sekarang? Su Lizzie terengah-engah, tetapi tubuhnya masih melingkar seperti bola. Sister Xinglan, saya tidak bisa. Saya tidak bisa melakukan ini saat Anda rentan. Sister Xinglan, bisakah Anda tidak memaksa saya? Saya tidak siap, Anda tahu. Saya selalu memiliki mimpi ini di hati saya. Saya bermimpi bahwa suatu hari, saya akan menikahi Anda dengan cara yang terhormat dan pantas sesuai Anda. Kamar pengantin kami akan didekorasi dengan warna merah. Anda akan mengenakan gaun pengantin Anda saat Anda duduk di tempat tidur, dan saya akan berada di sisi Anda. Aku sangat mencintaimu, itulah mengapa aku tidak bisa melanggamu. Hubungan antara pria dan wanita adalah sakral. Aku hanya bisa memenuhi ritual yang luar biasa ini dalam hidupku bersamamu di bawah naungan adat istiadat suci kita. Solen 3 chapter 840. Chapter 840, Rekan Eksentrik. Tang Wulin menatap pria gemuk kecil di layar dengan mulut ternganga. Dia tidak pernah menganggapnya sebagai seorang idealis. Ye Xinglan palsu mendengus.
Kami bahkan tidak tahu apakah kami dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Mengapa Anda harus mempertimbangkan semua hal lainnya? Tidak bisakah kamu melakukannya? Sulisi tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tatapannya tiba-tiba menajam. Kamu bukan saudari Singlan. Sister Singlan telah melindungi saya sejak saya masih kecil. Dia tidak akan pernah mengucapkan kata-kata yang menyakiti harga diriku. Kamu bukan dia. Saat dia mengatakan ini, dia sudah melompat berdiri. Namun, dia tidak segera bergerak. Ketika dia melihat Ye Singlan telanjang palsu di hadapannya, dia sedikit tertegun. Dia berkata, apakah saudari Singlan terlihat seperti ini saat dia telanjang? Kemudian, dia menelan ludah sebelum menamparkan Ye Singlan palsu itu. Tang Wulin melirik Old Demon Lust di sampingnya. Ekspresi Old Demon Lust saat ini tidak cantik. Tang Wulin secara naluriah melihat ke arah lain. Dia melihat ke layar tempat Ye Singlan berada. Seperti yang dia duga, tekad Ye Singlan pasti yang terkuat. Juga, dia benar-benar akrab dengan Su Lizhi juga. Dia menusuk dada Su Lizhi palsu dengan pedangnya. Ye Singlan berkata dengan dingin, Su Lizhi benar-benar pengecut, bagaimana dia berani melakukan hal seperti itu padaku. Selain itu, hatinya murni, dia tidak akan pernah berpikir untuk berhubungan eskes denganku hanya karena kita tidak bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Dia adalah orang kelima. 5 orang telah lepas dari kendalinya. Alis berbentuk willow Old Demon Lust terangkat dengan akimbo tangannya. Ekspresinya sangat marah. Tang Wulin secara naluriah melihat layar tempat Su Xiaoyan berada. Su Xiaoyan tampaknya telah kehilangan dirinya sepenuhnya dalam ekstasi. Dia sedang beristirahat di pelukan Yue Zhengyu yang palsu. Yue Zhengyu yang palsu berkata dengan lembut, Xiaoyan, aku mencintaimu. Meskipun saya tidak yakin dapat membawa Anda keluar dari tempat ini hidup-hidup, saya bersedia memberikan segalanya kepada Anda, dan saya bukan seorang playboy. Maukah kamu menjadi gadis pertamaku? Bingkai cantik Su Xiaoyan sedikit gemetar. Aku akan melakukannya, tapi aku sedikit takut. Saya belum siap untuk ini. Zhengyu, bisakah kamu memberiku lebih banyak waktu? Yue Zhengyu yang palsu berkata dengan lembut, mengapa kamu membutuhkan lebih banyak waktu? Apa yang ingin kamu pikirkan? Saya rela mengorbankan segalanya untuk Anda. Saya bahkan telah menggunakan pengorbanan bakat alami saya untuk Anda. Bukankah ini cukup untuk membuktikan cintaku padamu? Aku bahkan rela menyerahkan hidupku untukmu. Xiaoyan, aku mencintaimu. Saat dia mengatakan ini, Yue Zhengyu palsu menundukkan kepalanya dan mencium bibir Su Xiaoyan. Tiba-tiba, mata Su Xiaoyan menjadi dingin. Cahaya bintang bersinar di tubuhnya dan Yue Zhengyu palsu tidak bisa bergerak. Kamu bukan Yue Zhengyu. Zhengyu tidak akan pernah membujuk saya dengan menunjukkan kebaikan. Kamu siapa? Su Xiaoyan berkata dengan marah. Yue Zhengyu palsu hendak berbicara ketika Su Xiaoyan menamparkan wajahnya. Kemudian, tubuhnya berubah menjadi gelembung dan lenyap. Tang Wulin memandangi nafsu setan tua di sampingnya dengan tatapan yang sedikit aneh. Kamu telah gagal, karena kamu tidak cukup mengenal kami. Nafas Old Demon Lust sedikit terburu-buru. Bukannya aku tidak cukup mengenal kalian semua, hatiku yang bingung. Saya dipengaruhi oleh beberapa dari Anda sebelum ini dan bingung menjelang akhir. Sial aku. Bagaimana saya bisa membiarkan emosi saya banyak dipengaruhi oleh Anda? Untungnya, masih ada satu kasus yang berhasil. Ketika dia mengucapkan kalimat terakhirnya, dia tiba-tiba tersenyum. Senyumannya menggoda, tetapi hati Tang Wulin menjadi dingin. Di layar terakhir, Yue Zhengyu sudah berada di atas Su Xiaoyan palsu. Adegan itu mulai kabur. Tang Wulin tidak dapat melihat tindakan tersebut dengan jelas, tetapi dia samar-samar dapat mendengar suaranya. Zhengyu. Ada 7 orang, 6 tidak jatuh ke dalam godaan nafsu. Tidak diragukan lagi ini adalah hasil yang mengejutkan. Bahkan jika hanya satu dari mereka yang jatuh ke dalam cengkeraman nafsu, Tang Wulin akan tetap bermasalah. Old Demon Nafsu memandang Tang Wulin dengan ekspresi kemenangan. Apakah kamu tidak ingin tahu apa konsekuensi dari jatuh ke dalam godaan hawa nafsu? Dada Tang Wulin menegang dan dia berkata dengan marah, apa yang ingin kamu lakukan? Old Demon Nafsu mencibir, tunggu dan lihat. Setelah beberapa lama, Yue Zhengyu mengerang puas. Xiaoyan, aku mencintaimu. Jangan khawatir, saya akan bertanggung jawab untuk Anda. Dimanapun Anda berada, saya akan selalu ada untuk Anda. Apakah Anda benar-benar bersedia bertanggung jawab untuk saya? Adegan itu kembali cerah. Yue Zhengyu dan Su Xiaoyan sudah mengenakan pakaian mereka. Ketika Su Xiaoyan mengucapkan kata-kata ini, suaranya mulai berubah dari nada merdu menjadi serak.
Itu sama tidak menyenangkannya dengan mendengar panggilan burung gagak. Yue Zhengyu dengan terkejut melihat bahwa Su Xiaoyan palsu di hadapannya menjadi ilusi. Dia berangsur-angsur berubah menjadi seorang wanita tua yang mirip dengan lilin yang sekarat tertiup angin. Wanita tua itu terkekeh dengan cara yang aneh, tubuh seorang pemuda selalu bagus. Terpikat dengan dunia sekuler dan keinginan Anda akan tak terbatas. Halo, aku nafsu setan tua, apakah kamu masih mencintaiku? Yue Zhengyu menatap wanita tua di depannya dengan mulut ternganga. Wajahnya merah padam, lalu merah. Tiba-tiba, dia berteriak dan mengeluarkan seteguk darah segar, dan jatuh ke tanah, tidak sadarkan diri. Jepret, Old Demon nafsu di samping Tang Wulin menjentikkan jarinya dengan keras. Itu lebih seperti itu. Itu yang saya mau. Tang Wulin berkata dengan marah, kamu. Nafsu iblis tua berbalik dan menatapnya dengan senyuman, keinginan tidak terbatas. Tidak buruk memiliki keinginan. Kita hanya perlu memeriksanya. Kita juga harus menjaga sedikit perhatian saat kita melepaskan keinginan kita. Jika seseorang bahkan tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, maka tidak ada yang bisa disalahkan karena ditipu. Anda beruntung. Kalau tidak, kamu akan berakhir seperti dia. Setelah dia selesai, lampu merah muda menyala. Detik berikutnya, Old Demon Les dan 6 layar yang menyala di depan Tang Wulin lenyap. Old Demon nafsu, ini adalah iblis tua kelima. Zhengyu, dia. Ketika dia memikirkan situasi Yue Zhengyu, Tang Wulin merasa hawa dingin merayap ke dalam hatinya. Yue Zhengyu tidak tahu bahwa hubungan seksualnya hanyalah ilusi. Penampilan wanita tua itu hanyalah nafsu setan tua. Itu benar-benar pukulan telak bagi Zhengyu. Jika itu dia mengira bahwa dia tidak akan jauh lebih baik. Bisakah dia mengatakan bahwa kemauan Yue Zhengyu tidak kuat? Tang Wulin merasa dia tidak bisa karena dia juga tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia hanya bisa mengatakan bahwa Yue Zhengyu mencintai tanpa peduli di dunia ini. Di sisi lain, Ye Xinglan, Su Lizi, Yuanan Yehui, dan Xie Xie mampu mengatasi masalah ini. Itu terutama karena hubungan mereka unik. Su Xiaoyan beruntung di pihaknya. Nafsu iblis tua sedang tidak dalam suasana hati yang baik, jadi dia tidak mengendalikan percakapan antara Yue Zhengyu dan Xiaoyan palsu. Begitulah cara Xiaoyan menemukan titik lemahnya. Namun, Yue Zhengyu sangat disayangkan. Itu pukulan yang berat. Dia tidak yakin bagaimana dia akan menghadapi situasi setelah ini. Jika itu Tang Wulin sendiri, dia pikir akan sulit baginya untuk melupakan ini. Ini benar-benar ujian pesona mereka dengan dunia sekuler. Zhengyu, kamu harus menanggung ini. Tanpa ragu, Old Demon Les mungkin tidak akan membiarkannya bertemu Yue Zhengyu. Akibatnya, dia tidak akan bisa memberitahu Yue Zhengyu yang sebenarnya tentang masalah ini. Dia hanya berfantasi tentang Su Xiaoyan. Dia tidak melakukan tindakan yang sebenarnya dengannya. Namun, semua yang terjadi barusan ternyata asli. Tang Wulin masih ingat dengan jelas bahwa itu menyakitkan saat dia mencubit paha dirinya sendiri. Siluet di sekitarnya berubah dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi terdistorsi. Tang Wulin kembali ke tempat dia tiba ketika dia pertama kali datang ke lembah. Dia melihat sekelilingnya. Tidak ada orang lain. Dia sendirian. Pada saat ini, suara dentuman terdengar seolah-olah seekor binatang raksasa sedang mendekatinya. Anak muda, kamu sudah lulus, suara yang solid bergema di telinga Tang Wulin. Tak lama kemudian, keluarlah seorang lelaki tua bertubuh besar dari hutan. Dia hanya bisa digambarkan sebagai orang yang sangat besar. Orang tua ini tingginya lebih dari 3 meter, dan tubuhnya besar dan kokoh. Meskipun kulitnya keriput karena usianya yang sudah lanjut, dia masih tampak lebih muda dari beberapa iblis tua di hadapannya. Secara alami, kelompok iblis tua tidak termasuk versi muda dari nafsu setan tua. Dia meninggal.